Halo Sobat TB, selamat datang di Forum Darahku Biru. Tepuk tangan dong. Yeay. Oke, di program terbaru DB kali ini kita tuh bakal ngebahas soal fashion, culture, denim, dan tentunya banyak banget insight-insight menarik dan baru dari gua, Aji, yang bakal ditemenin oleh Pak Bos gua. Siapa ya? Oh gua di res. Kebetulan sekarang ada di Darahku Biru juga, bareng Aji. Tapi ini semua bakal Aji sih yang ngomong. Enggak. Kita berdua kok tektokan, tenang aja. Oke, jadi Pak Bos, nih kita bakal bahas apa nih di episode perdana kali ini nih? Kayaknya aman tuh kita ngomonginnya tentang DB dulu aja kali ya. DB Kan dulu. kayak belum ada yang, mungkin banyak yang belum tahu juga nih DB itu apa. Terus kenapa Forum Darahku Biru sih? Ah, boleh Kenapa? tuh. Kenapa kira-kira Forum Darahku Biru? Sebenarnya ini kan berkat usaha tim kreatif kita ya. Cuma kalau emang memaksa untuk dijelasin, oke deh kita jelasin di habis ini deh. Gimana? Oke, langsung masuk. Gak apa-apa. Aku malah ketawa kan itu lagi bridging gue. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, kira-kira penonton bakal dapat apa aja sih dari program ini, Bang? Ya kalau gue bilang sih dapetnya info aja sih, info menarik, insight menarik kayak yang lu bilang. Terus lu bisa lebih tahu lebih dalam tentang fashion sih menurut gue ya. Culture sama denim. Karena kan lo tahu DB kan all about denim lah dari dulu. Berarti Gitu. DB abang-abangan banget ya? Abang-abangan tapi kita mau merangkul lah. Merangkul. Gitu. Oke, ini yang... Enggak abang-abangan lah bohong-bohong. Ini dari foundernya nih, Bang. Oke deh, kan pertama kita mau bahas Darahku Biru itu sendiri, Mas. Ya. Nah, ini Forum Darahku Biru kenapa nih bisa tercetus nama ini nih kira-kira nih? Kalau Forum dari Darahku pendapat Biru lu. ya. Pendapat gua. Sebenarnya kalau Darahku Biru kan namanya emang dulu kita bikin tuh karena ada sebutan inilah blue blood lah kalau dulu ya. Blue blood tuh artinya denim nih karena kan warnanya biru gitu kan. Biru, darah biru. Terus akhirnya gue mikir kayak ya udah namanya Darahku Biru aja lucu kali ini ya. Indonesia lah, gue pengennya dulu Indonesia. Terus kenapa Forum Darahku Biru ya dulu kita startnya di forum. Iya. Ya lu tau lah mungkin di tahun 2009, 2010 pasti orang pasti joinnya Kaskus lah buat nemuin temen online ya. Lu belum ada WhatsApp, belum ada sosial media, mau ketemu satu sama lain di internet tuh dari mana sih? Dari forum. Selain kasus ada semprot juga kan nih? Itu yang ini yang tahu nih, yang banyak tahu yang ini. Tim balik layar ya. Tim Bener balik tuh. layar. Tapi ya forum istilahnya dulu yang ngebahas apapun itu dan kebetulan Darahku Biru kita bikinnya forumnya untuk ngebahas lebih banyak tentang denim awalnya ya. Oke. Startnya denim, tapi bosan kan lo ngomongin denim mulu, apa sih kayak ngomongin 6 bulan gak dicuci, Iya. fading mulu, bosan akhirnya dipanjangin lah, di Fashion. expand ngomongin fashion, Lifestyle. sama culture cowok gitu lah. Iya. Gitu. Berarti intinya Darahku Biru tuh sebenarnya bahas main lifestyle in general, Mas ya? Men's lifestyle in general sama ya nggak general juga sih, lebih banyak related ke denim aja sih. Oh. Maksudnya dari denim nih, yang lo omongin kan biasanya, aduh denim gue udah keren nih, masa gue pakai sandal jepit, nggak Betul, kan? betul. Nah, akhirnya dia nyari sepatunya apa yang cocok. Mulai dari mungkin dulu orang nggak terlalu mikirin sepatu apa. Kalau ngomongin 2012 gitu ya, 2011 si DB ada tuh ya yang orang-orang di sana tuh belum terlalu mikirin tuh sepatu apa. Iya. Kayak mereka pakai Vans otentik aja Yang udah punya aman, aja ya. dia Converse aman, yang penting denimnya oke gitu. Yang penting nggak pakai sandal jepit itu sih. Jangan pakai sandal jepit ke Wolf. Tuh jangan pakai selanjutnya ke Wolf. Gitu sih, jadi kayak pembahasannya udah lebih melenceng kemana-mana, akhirnya ya mungkin orang jadi pada lebih tahu gitu sih tentang men's lifestyle ini secara general. Oke, mungkin dari nama itu terciptalah podcast ini nih, dengan nama Forum Darahku Biru karena ingin reminiscing good old days ya. Betul. Bawa semangat yang dulu. Ya good old days, tapi yang bisa membawa better days lah di sekarang Better ini. days Gitu. ahead. Tapi kan kalau ngeliat fenomena sekarang tuh kan ibaratnya DB tuh udah lama ya. Berarti kita nggak tahu dong, banyak banget mungkin orang yang dulu sempet nimbrung atau main di sana ya, Bang. Kira-kira ada nggak nih orang-orang yang sekarang nih ternyata anak DB dulunya? Oh, atau banyak. pernah join atau nimbrung di Banyak forum? lo join DB nggak dulu? Pas Join. jadi forum? Join. Tahun berapa? Lo masih SMA? Masih SMP mungkin ya. Iya. Sebenarnya sih banyak sih, kayak misalnya ada yang di sini jagoan agency kita nih. Wih, boleh dong Dia ntar udah dikasih fotonya. menang award berapa kali Cita Pariwara. Betul, Itu salah satu hasil dari DB lah. Siapa Atau itu namanya itu?
Ada Jean namanya. Dia lumayan lah, oke lah ya. Editor, jangan lupa foto ya. Foto masukin atau mau real footage ya orang yang tarik sini. Nanti ada fotonya tuh. Ada fotonya. Lu ada fotonya nggak? Pas menang Cita Pariwara ada nggak? Ada kan? Nah itu dong. Nah, ambil tuh. Lo mau foto pas menang piala atau orangnya bawa ke sini nih guys, kira-kira? Jangan tuh, ntar aja disimpan dulu. Oh simpen dulu, oke. Terus kira-kira siapa lagi nih bang? Kalau gue ngeliatnya dari yang aktif aja ya, dulu aktif. Maksudnya mungkin kalau silent reader gue yakin pasti ada nih yang nggak mau ngaku gitu. Gue nggak baca DB dulu gitu, tapi sekarang keren gitu. Nggak. Gue pasti tahu tuh ada. Cuman ada yang beberapa yang emang aktif juga. Itu kayak misalnya Wilgos. Oh si Steph ya? Iya, Wilgos tuh dulu aktif banget sampai datang ke acara offline-nya juga. Dulu tuh kita acara offline gathering tuh nggak jelas, kayak misalnya mancing. Dulu mancing bareng doi, terus ikan? Iya, di empang gitu aja, empang. Di Terus bisa makan gitu lah, galatama gitu aja, nggak jelas banget. Galatama. Terus makan bareng gitu. Oke. Terus Wilgos sampai lumayan lah. Lumayan sebelum dia ikut MasterChef pun dia aktif banget, ngepost segala macem, sharing info. Oh sampai berarti akhirnya sebelum masuk MasterChef udah join atau member aktif ya? Weh hati-hati lo. udah lama sih, udah lama. Dan yang keren tuh dia aktif Pak, maksudnya. Bukan cuma baca doang, bukan cuma ngelihat apa yang ada di dalamnya. Kontribusinya juga oke. Jadi dia ngeliat yang aktif-aktif aja. Itu satu. Ya sekarang lo udah tau lah Wilgos siapa dan sebesar apa impact dia gitu ya. Terus yang kedua tuh ada Alamanda nih, shout out to Alamanda. Santika itu salah satu kalau bisa dibilang sih kayak founding fathers, walaupun dia cewek, founding fathers-nya Gojek Pak. Founding mother berarti? Dia salah satu programmer pertama di Gojek. Gitu. Waktu bareng sama si Nadim gitu. Wih, thank you sponsor dari bapak-bapak Jaksel nih. Tetangga nih. Terus itu yang kedua. Yang ketiga mungkin kalau dari sisi entertainment, YouTuber itu Yofi Pradana. Mungkin kalau kalian tahu nonton di YouTube juga. Dia stream bahasa Jits juga sih, masih sering bahasa Jits juga. Terus siapa lagi ya? Kira-kira nih karena kita lagi di suasana yang hegemoninya ini, kira-kira ada yang nimbrung ke dunia politik nggak nih anak DB bang? Kira-kira bang? Nyerempet kali ya. Nyerempet. Maksudnya hubungan pekerjaannya adalah yang berhubungan sama politik. Boleh disebut nama itu? Boleh kayaknya. Kalau lo pada nonton yang denim di trotoar yang kemarin-kemarin tuh ada, gue ketemu sama Dito. Oh, yang Dito Sitompul, lawyer. Dia mungkin sekarang mau terjun ke politik juga, gue lupa. Cuman dia itu emang aktif banget dan dulu dia pernah dapat award Best Pahi 2012 gitu deh. Bareng sama Adistra Bimo. Si Adistra tuh sekarang lari-lari, yes, itu maraton maksudnya. Seleb. sorry. Gue ntar gue di. Tapi lari sih, bener sih dia lari. Selama skena lari. Dia emang ya udah jadi seleb lari lah di Indo lah. Dan kemarin yang keren tuh dia udah bekerja sama Jakarta Marathon. Ini jadi satu event yang gede lah di Indonesia. Hari Minggu ya? Iya, yang bikin macet enggak ya? Enggak ya, Bim? Tapi fun fact emang gue kemarin pas hari Minggu mesen GoFood sih dialihin jalan gara-gara pada maraton tuh. Tapi bagus apa? Intermezzo aja ya. Sehat. Lo suka lari gak? Suka lari di treadmill. Oh gitu? Iya. Di treadmill aja. Terus siapa lagi ya? Oh ini Pak, gue sampai lupa. Satu lagi mungkin kalau yang suka banget ngikutin KOL, influencer, Bisma itu salah satu yang paling aktif juga di DB dulu. Circa berapa ya? 2012-14 kali ya. Sama mungkin ya Stanley juga. Stanley menurut gue ceritanya menarik dan dia punya style yang oke lah sekarang. Gila diplomatis banget gue. Tapi bener, Stan. Beneran. Oke, berarti banyak banget di bola DB yang emang sekarang kemana-mana. Iya. Boleh. Dikit. Tapi balik lagi nih, nanya soal DB nih. Ini kira-kira nih banyak pertanyaan-pertanyaan underground mungkin ya, masyarakat. Simple sebenarnya. DB tuh jualan jeans apa enggak sih? Ini underground. Ini pertanyaannya menurut gue sampai sekarang gue masih kesel gitu. Ini underground apa yang disebutin nih? Ini dari 2012 pertanyaannya sama Pak. Oh sama. Jadi menurut gue nih antara orang itu bego atau emang kurang baca gitu. Kalau mau kasar kita ngomong bego, kalau mau halusnya ini kurang baca aja sih. Berarti udah 11 tahun tuh. Udah 11 tahun masih pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama berarti. Bang jual jeans gak? Bang belinya di mana? Iya. Padahal yang kita post jelas-jelas gue udah tulis gitu kan. Kita udah tulis kayak
ini dijual oleh ini, dirilis oleh ini. Tapi dia pasti, bang jual jeans gak? Bisa dibeli di mana? Sampai sekarang pak, emang literasi kita kaum kurang sih. marginal ya. Iya. Kaum marginal, kacau banget ya bang. Gak boleh. Gak bener pak. Ya, gue nggak suka mengharik rakyat kecil aja. Nah ini kenapa nih kira-kira ada stigma nih DB tuh jual jeans tuh kenapa kira-kira itu? Nih mungkin ya kalau gue lihat tuh dulu yang ngomongin jeans cuma kita doang. Oh. Mungkin sampai sekarang yang fokusnya ngomongin jeans yang kita doang ya. Jadi mungkin orang juga nafsu nih ngelihat, aduh pengen beli di mana tapi nggak ada informasinya. Padahal sebenarnya gue udah tulis juga di awal DBAD 2009 bikin website sendiri. Yeah. Terus ada tuh satu section beli di mana. Oh, iya. Lo mau beli jeans apa, belinya di sini. Toko jeans di Jakarta tuh apa aja. Tapi yang tadi mungkin mereka malas baca. Iya. Ya Sampai, berarti ya, emang salah satu tujuannya emang DB dibikin kayak gitu tuh supaya orang mau baca. Iya. Tapi ya, sampai sekarang juga berarti masih tuh orang yang ngomong berarti nggak join DB dulu ya? nggak join, Bisa- cuma bisa lihat-lihat jadi aja, ya, bisa lihat-lihat jadi aja. Sama goblok aja sih. Maksudnya, bro udah 11 tahun bro, pertanyaannya ganti bro, sorry banget. Tapi ada satu hal yang menarik nih bang nih, di TikTok tuh masih banyak juga tuh yang ngomong keranjang kuningnya mana bang? Keranjang kuningnya mana bang? Nah pertama kan udah dihapus ya, tapi kedua tuh sebelum dihapus tuh banyak banget pertanyaannya ya guys ya. Nah itu gimana tuh? Ya tadi sih mungkin dia nggak tahu juga konsepnya si DB itu apa. Mungkin dia nggak tahu kalau kita media yang cuma mengkomunikasikan sesuatu tapi nggak jual produk sendiri. Gitu. Mungkin ngebantu jual produk orang lain oke. Cuman produk sendiri kan kita nggak bikin gitu kan. Dan ternyata karena gue lihat juga dari 2012 masih sama. Ya berarti sebenarnya yang harus ditingkatkan nih emang literasi orang Indonesia. Pendidikan, ingat pilih capres yang ada pendidikannya budgetnya lebih tinggi. 24 tahun kalau bisa sampai kuliah. Tapi kayaknya nggak ada sih itu. Oh susah jangan. Gitu. Nah tapi DB Emang di tuh, TikTok masih ada ya yang nanya gitu? nah gimana tim TikTok? Banyak dan Masih banyak sampai sekarang. bang jeans bang Itu itu bang satu gitu. Nah itu minta atau Minta apa nanya mau beli? Beda nih konteksnya nih. Ada juga yang mau beli. Ada yang mau beli. Yang mau beli modelannya. Ini gimana bang cara belinya sampai DM bang? Nggak DM langsung gitu. Bang ini gimana cara beli? Kenapa nggak kita buka jasa just tip aja? Iya. Iya nggak? Nah, ntar dipikirin lagi ya. Ya, just tip di Wall of Fits boleh tuh. Boleh tuh Wall of Fame tuh bentar lagi nih bulan depan. Apa itu Wall of Fame? Nanti ya bahasan selanjutnya ya. Panjang ntar soalnya. Nah, tapi kan yang kita tahu sendiri tuh DB tuh banyak kolaborasi. Dan itu kan bisa bilang ngejual produk ya. Tapi kan ngajak brand lain. Nah itu tuh kira-kira ngebangun stigma itu juga nggak sih kalau DB akhirnya bakal someday itu bakal bikin produk sendiri atau ngejual produk sendiri? Iya sih. Ada lah produk yang kita jual bareng kolaborasi sama brand lain. Cuman kan dari awal yang jadi masalah tuh mereka nggak baca dulu di awal gitu. Sebelum kita ngeluarin kolaborasi pun sama pertanyaannya gitu. Sebenarnya kita kolaborasi itu pertama kali sama siapa ya? Gua rasa masih ini deh, Blue in Green. Blue in Green tuh dulu toko Situs jeans, denim. situs denim, online denim di New York. Dia waktu itu ngajak kita nih. Jadi sebelumnya kalau ngomongin sebelumnya lagi, tahun sebelumnya itu kita bareng sama Self Edge. Iya. Sama Self Edge bikin kontes denim. Kontes denim. Nah, kontes denimnya itu pokoknya pakai jeans yang dibeli di Self Edge. Terus kita jalanin lah, dipajang di Wall of Fame. Sukses tuh. Kayak ikut banyak. Terus juga beneran lumayan lah si Self Edge ngasih hadiahnya sama si Kia-nya juga ngasih supportnya gede banget lah. Buat zaman itu ya, maksudnya lu dulu nggak ada yang tahu kan ini kontes denim paling ikut berapa orang gitu kan. Ternyata banyak. Dan akhirnya Blue in Green tuh kayak toko ya temenan juga sih, mereka temenan. Terus dia ngajakin juga, tahun ini sama gue yuk. Oke, kita oke, tapi kita mikir gini, ya udah tapi gue nggak mau jeansnya beda-beda ya, gue pengen jeansnya satu aja. Satu merek aja ya? Yang dijual di tempat lo deh, apa yang ada. Akhirnya dia nawarin, ya udah gimana kalau kita jalannya sama Samurai. Oke. Jadi sebelum Old Blue collab sama Samurai, DB udah duluan pak. Ya lo jangan, ya enggak deh. Fun fact lagi, fun fact. Respect ya, respect. Fun fact. Enggak, tapi ya itu pas lah, momennya pas. Terus emang sama Telat, sorry. Let respond.
Ya sama Samurai, menurut gue yang waktu itu Samurai emang ya digandrungin banget Iya, lah sama anak-anak. Ya waktu itu, nah benar. SM. Dia ngasih siluet 710XX. Iya. Dulu kan zamannya slim, bener-bener slim banget tuh anak-anak makanya kan. Ini slim, heavyweight, 17 ounce. Terus di dalamnya pakai kantong merah putih gitu, ceritanya masih nasionalis. Nasionalis banget. Gila. Merah putih. Ya terus itu jadi inilah. Salah satu kolaborasi pertama-tama lah ya. Pertama banget malah, banget. pertama banget. Itu kayak udah, kita mikirnya kayak anjing DB udah dianggap banget nih internasional gitu. Boleh. Nah, terus kalau selain kolaborasi kan kalau nggak salah DB juga pernah grup by Topi Ebets gitu kan. Oh iya. Nah, itu juga termasuknya jual atau emang buat Jual, member aja? karena Ebets itu sebenarnya bisa lu minta bikin special order asal kuantitinya Banyak. mencukupi. Iya. Iya. Kalau nggak salah tuh yang beli 60-an lah. 2 kali ya, kita pernah bikin 2 kali. Satu yang biru doang ada tulisan I-nya. Ntar gue cari foto deh. Terus sama satu lagi yang tulisannya DB, warna abu-abu. Berarti intinya DB tuh sejauh ini ngejual barang atau itu tuh kondisional ya? Kondisional, kalau lagi mau aja. Nah, itu Gitu. berarti- Tapi nggak jual jeans. itu menjawab tuh ya, berarti DB menjual tapi Iya. kondisional. Cuma kalau produk yang continuously enggak ya? Enggak sih. Enggak, terutama jeans enggak jual Tapi soalnya. kalau ada brand jeans yang mau collab sama kita jualan boleh. Nah, boleh tuh. Boleh. Tapi yang keren ya, yang kurang jangan. Jangan dulu. Boleh di-spill merek? Enggak, Oke, yang oke, yang Kan- oke. Kan kurang apa enggak subjektif. Diplomatis. Tapi nggak salah kalau kita punya standar ya. Kalau mau yang apa objektif mau jujur ada RSJ ya kan? RSJ nanti. Ada RSJ. Bang Reja. Gitu. Nah, mungkin buat ini aja kali ya. Jenis kolaborasi DB itu apa aja sih? Nggak usah dijelasin in-depth sih, Bang. Oke, yang, Apa aja sih yang pernah? yang pertama Mas Samurai itu, terus sama Motaro pernah tuh 2019 kalau nggak salah ya. Terus, anjir lupa lagi. Kayak itu doang deh. Ayo udah lagi Apa nggak? nan? Kira-kira. Ingat lo? IDC itu nggak IDC? Kan ada Eternal. Oh iya, Eternal benar. Eternal tuh sama Blue in Green juga kalau nggak salah. PBJ? Nggak pernah. Yang sama Denny Mio pernah nggak sih Denny Mio? Itu yang Momotaro gak sih di dunia mas? Momotaro yang ada logo DB-nya. Momotaro sama si Limbro. Oh iya, bro. Ya paling 3 itu sih. Kebanyakan sama jeans Jepang sih. Iya. NBDN emang pernah? Blue Blood Trip. Oh, belum Blood Ride. Oh iya, ini BBT. buat collab sama salah satu brand supporter kita juga. Gitu. Ya berarti kurang lebih Banyak sih. lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak dan menurut Sampai gua lupa. collab-nya juga yang lumayan oke, high quality. Terus brand yang kita jalanin bareng juga brand yang oke lah. Ah, berarti ini bisa spoiler dikit nih. Kira-kira kalau ada yang tertarik buat kerja sama DB tuh ada Ada syarat kontaknya prasyarat di tertentu sini, lah kan. ya. Nanti dijelasin. Iya. Tapi kalau di luar jeans apalagi tuh kira-kira selain topi? Ada lagi nggak DB? Topi tuh nggak collab, gue pesan Maksudnya produk-produk yang pernah diproduce lah produk. atas nama DB gitu. Anjir anak agensi ini mestinya tahu banyak tuh kerjaannya, kolepannya, Kolebannya. Nanti banyak. kalau ada yang kepo sepatu. Oh iya, Kompas. benar. Yang rame tuh kalau nggak salah. Kompas tahun 2019, kebetulan waktu itu ada Ilham yang ngajak si Aji untuk collab dan dia setuju. Dan yang keren sih itu waktu itu kita nge-collab-innya nggak sama DB-nya tapi sama brand yang emang brand-brand yang loyal ke Danaku Biru lah. Itu ada PMP sama Old Blue gitu. Dan akhirnya ya dua-dua itu ya lo udah pada tahu semua lah kalau fansnya Kompas rame banget sampai kerusuhan di bawah gitu. Terus ya udah, menurut gue itu salah satu juga sih yang yang lumayan ngebikin Kompas jadi banyak exposure. Oke, kan itu kalau nggak salah tahun 2018-2019 Bang ya? 19. Kompas 2019. Itu kan Lo datang rame. cover? Datang cuma pas yang Kompas ngantri udah pulang. Ya, Soalnya nggak masih muda. Iya, belum apa masih tahu lah arah mau kemana, belum butuh Kompas dulu. Oh gitu, ye. Masih tahu arahnya mau Boleh, kemana boleh. itu. Lucu nggak? Boleh, oke. Lanjut berarti ya. Yang ketawa lo ya habis Kompas. Iya. Mas Nanda namanya. Tapi nggak dapet katanya. Ya, sodot lah. Tapi kalau menurut gue tuh, gue ngerti sih mas kenapa bisa gaduh gitu walaupun gue nggak Kenapa? dateng ya. Ah. Ya pertama reseller pasti ya. Karena ada temen gue yang sebenarnya nggak ngerti Kompas waktu itu, tapi story marah-marah. Karena nggak dapet. Karena nggak dapet, karena antrian dibubarin. Iya. Ya itu mah namanya
nyari duit nggak apa-apa lah ya. Bener sih. Cuma selain di luar reseller itu emang gue akuin tuh hype-nya gede banget waktu itu mas. Lo taunya dari si Wall of Fate-nya atau dari media lain gitu atau dari mana? Dari Apa dari temen lo tiba-tiba, anjir nih gue rusuh banget nih di bawah gitu nggak? ya kalau itu sebenarnya dikasih tahu juga. Cuma sebelum gue udah tahu cuma diem-diem aja ya. Oh. Ya karena emang kan itu hype-nya kan waktu itu Kompas baru naik ya kalau nggak salah 2014 ya. Terus tiba-tiba 2019 anjir kok 2014? 18. Oh 18. Yang Gazel kan ya kalau nggak salah tuh yang putih itu tuh. Kan naik tuh setahun terus ada collabs katanya sama PMP sama Old Blue. Itu menurut gue emang di saat itu ya pas masih peak-peaknya itu keren banget menurut gue. Tapi kenapa ada reseller tuh ya gue yakin karena emang disuruh nggak sih Bang? Parah suzon banget anjir. Enggak, kalau menurut gua enggak, tapi emang waktu itu beneran banyak aja sih, banyak banget yang mau dan kita sih udah kayak anak-anak WoW terutama ya, udah pada siap-siap Pak. Udah pada siap-siap. Kalau menurut lu anak WoW tuh udah mengantisipasi nggak itu kira-kira? Udah mengantisipasi. Tapi yang nggak diantisipasi adalah antriannya udah mulai jam 7 malam. Itu kan kalau nggak salah pecah di jam 12 ya? Iya. Jam 12. Jadi katanya tuh anak-anak udah pada siap, oke jam 10 ntar mungkin ada antrian kali ya. Ya udah kita siapin nih jam 10. Tapi tiba-tiba jam 7 udah membludak gitu di lobinya GI di bawah. Terus udah susah dikendalikan gitu. Oke. Padahal sih kayaknya udah siap tempur gitu Pak, udah pakai tameng sama riot, udah riot gear gitu ya, udah pakai riot gear. Udah siapin PR. Bahkan katanya pihak GI-nya tuh pun udah bilang gini, Pak kalau mau lanjut aja, kita udah siap Pak. Anjir udah siap mau mati Dia mau gitu. kayak perang itu puputan. Keren emang. Oke. Tapi menurut gua sebenarnya apa ya? Fenomena kayak gitu sebenarnya kan nggak Kompas doang ya Bang ya? Nggak Kompas doang, iya nggak tahu ya kalau yang Tapi lain kalau apa. di Indo- Gue taunya demo kalau kayak gitu. Iya sih. Besok Kamisan. Ya. jangan jadi masukin. jangan jadi masukin. Saya pilih capres yang bisa menghilangkan kamisan. Nah. Soalnya tuh gue baru inget banget, gue pas minggu lalu berangkat tuh ada orang Kamisan di Monas. Ada pakai payung, melekat di otak gue. Soalnya gue masih ilmu politik, tuh tergerak kayak gitu. Oke. Nah tapi kalau di Indo kan selain Kompas kira-kira ada lagi nggak tuh yang kayak gitu Bang? Yang kolaps lah, Collab sih yang rame kayak gitu. belum lihat gua kalau sebelum itu ya, sebelum 2019 itu gua kayaknya nggak ngerasain yang segitunya banget nih. Oke. Tapi menurut lo itu fenomena kayak gitu bagus apa nggak sih sebenarnya? Bagus dong. Bagus. Impact ke DB apa? Impact ke DB ya DB jadi tahu, diketahuin lebih banyak orang karena kan 2019 nih kalau lihat naik turunnya DB tuh di 2014-15 kita udah mulai turun lah karena tren denim kan udah digantiin nih sama sneakers nih, sneakers hype segala macem kan, Yeezy dan kawan-kawannya. Ya diambil alih lah sama emang momentum sneakers nih. Pas banget tuh sneakers lokal juga naik. Tapi di 2019 itu kita bikin acara yang bagus dan kebetulan sempat yang bikin rusuh itu akhirnya orang jadi pada tahu lagi DB. Banyak sih kayak cerita mungkin orang yang tahu DB karena rusuh-rusuh ya. WoW ya, DB gitu. Kompas. Berkaitan lah semuanya ya. Kompas, WoW, DB. Ya akhirnya mampir juga ke DB gitu. Lumayan. Win-win lah semuanya. Win-win. Akhirnya juga dijual juga kan di online ya kalau nggak salah akhirnya. Online. Terus di online pun rusuh ya kan. Iya. Overload. Oh yang baru ya 1 detik udah sold out Iya, gitu-gitu. terus habis itu kayak orang-orang pada, wah ordal. HP ordal ya kan. Iya. Lo dapet ya? Ada yang dapet gak sih? Ada yang dapet gak? Mas Anda doang? Gue dapet aja. Emang iya? Yang waktu kita ke Bogor itu Oh iya deng. kan lu udah jual Pak. Oh ya udah berarti ordal. iya. Ordal nggak usah dimasukin. Ternyata kita ordal. Sorry. Sorry Bang. Ternyata kita ordal. Sorry Bang. Tapi lucu juga sih. Gambrek lagi juga. Kalau gue jujur, gue waktu itu lagi kuliah, lagi kelas, jadi nggak ikut-ikutan gituan. Temen gue ada yang marah-marah tuh di buka Tokped. Ya cuma nama cerita lah, udah lewat. Tapi ngomongin soal jual beli online nih, kan di DB juga terkenal nih sama trade pasar-pasarnya Bang. Benar, setuju gue tuh. Pasar kaget, terutama tuh yang suka aneh-aneh. Pasar denim udah pasti, kan jual ini sama pasar baju. Ada cerita menarik gak tuh soal itu tuh Bang? Ada Pak, jadi mungkin gue coba mulainya dari ini ya, kenapa gue bikin juga topik jualan. Karena gue seneng banget Pak jualan online tuh di forum. Oke. Satu nih, kadang-kadang di forum yang gak jelas pun lu bisa nemu barang yang Keren. yang lu cari gitu. Misalnya nih ya, gue coba gue pernah ke Kaskus.
Shout out Kaskus, OG forum tuh Kaskus. OG, gue Nomor join 1. Kaskus. Gue sampai waktu itu pernah ini Pak, foto bareng sama Andrew Darwis. Oh. Masih gue simpen tuh. Nanti deh gue cari deh, ntar Nanti dicari. ada di sini. Nah itu di Kaskus tuh gue pernah nemu Contax G10 full lengkap banget. Iya. Harganya cuma 12 juta. Lu bayangin sekarang harganya berapa? Lu cari deh tuh. Contax G10 harganya berapa? Satu set full. Iya. Kamera sama ada lensanya 2 kalau nggak salah. Gua. Itu kayak ngegambarin tuh orang yang ngejual di situ mungkin antara nggak tahu, mereka cuma nemu aja terus kayak ala jual-jual aja lah. Atau BU. Atau BU, Atau WU. atau narkoba ya kan, Iya, nggak tahu. judi Nggak tahu. online sekarang nggak ada yang tahu, ya kan. Siapa tahu dari dulu orang udah judi online. Bener, sebenarnya. tapi kalau narkoba bener Pak, ada. Gue pernah beliin temen gue PS1 gara-gara temen gue yang lain BU. narkoba. Oh. Iya. Iya. BU, lumayan deh boleh tuh PS1 ya kan. Udah wakas banget. Gitu, jadi kayak tempat-tempat kayak gitu tuh menyimpan harta karun. Makanya Iya, akhirnya gue juga pengen buka gitu di DB. Dan ternyata gue sebagai orang yang suka nyari pun gue menemukan hal-hal yang menarik sih di pasar DB itu. Dulu tuh kalau yang menarik sempet ada jualan pom bensin Pak. Jualan pom bensin tuh Iya. lahannya atau Pertamini atau pom bensin beneran anjir. Oh swasta, dia yang punya. Kagak Pertamina tapi dia jual ini. Gue nggak tahu jualnya gimana license-nya, pokoknya ada aja. Terus tiba-tiba anak-anak cuma komennya gitu, wah bro keren gitu Ini doang. keren-keren tapi ada yang beli nggak nih? Ya gue nggak tahu. Ini keren-keren doang nih. Pokoknya ada. Itu kalau di DB. Itu Kalau tahun berapa tuh? 2013 kali. 2013 sudah yang jual pom Iya. bensin loh. Sama pulau Pak. Pulau kalau nggak salah ada juga deh. Pulau. Tanah di pulau gitu loh, kayak berapa 25 M, tanah di pulau berapa ratus meter gitu. Apa yang jual bunga? Waduh. Aji ya. Gini dia orang-orang Nah, lu tadi minta gue kayak gitu deh, gue kasih lo nya larang-larang. Ya tapi banyak lah, maksudnya jual-jualannya aneh-aneh. Nah kalau gue sendiri, gue paling suka tuh dulu nyari barang-barang vintage nih. Oke. Sebelum anak-anak sekarang main vintage thriftingan, emang udah sering lah nyari. Iya. Dulu gue juga sempet koleksi sneakers vintage kan, jadi gue nyari barang vintage yang baju tuh sekarang. Iya. Dan di DB tuh ada Pak, si ini, kalau lu pada tahu ntar Fumio Ito deh. Itu Tahu tuh yang di IG Fumio jualan. Ito legend Pak, itu legend. Nah ini gue beli dari dia nih. Coba deh Bang. Ini gue nggak tahu si Fumio itu dulu sayang banget jualannya murah banget Pak. Ini dulu dapat berapa nih bang kira-kira? 200.000 apa? Ini Sweet Or tahun 60. Gue udah confirm sama anak-anak denim vintage di Ori nih? Sufu. Ori Bang. Legit. Ori Thailand nih Bang. Ori Thailand. Ori Thailand. Ini masih tahun 60 aja gue kayak wah gokil nih. 300.000 gitu. Kalau sekarang gue nggak tahu sih harganya berapa. Cuma kalau yang gue Gitu. tahu Fumio itu tuh sampai sekarang tuh menjualnya murah-murah. The Cuma best, passionnya kan ya. the Udah best. passionnya. Fumio itu the best. Udah Iya. passionnya tuh kayaknya tuh. Nah, gitu. Tuh gue nyari tuh kayak gitu. Sama nyari sneakers juga sih kadang-kadang yang murah-murah banget, yang udah lama Berarti gitu ya. banyak kan second hand ya? Second hand aja Bang. hand. Heeh. Dan kalau ngomongin ini Pak, jualannya ya karena masih forum, habis itu DM-DM-an. DM-DM-an. Lu kalau yang dulu sering main di Kaskus juga pasti tahu Rekber lah ya. Iya, Black Panda. Anjir, itu Black Panda kan kasus anjir. Iya, Rekber kan Black Panda. Anjir, tahu juga. Black Panda. Iya. Apa sih namanya? Ya itu deh. Piggy. Black Panda itu Wakanda. Black Ya, Panda. itu deh pokoknya. Itu pokoknya Rekber. Rekber, iya. Rekening bersama. Dulu kan Nah. belum ada Tokped gitu Belum ada. kan, belum ada Tokped, belum ada Lo dulu suka direct Shopee. transfer apa Rekber? Tergantung nih, gue lihat dulu orangnya. Ya kan, avatarnya oke nggak nih? Terus Iya. lihat dia aktif nggak? Mungkin nih boleh nih tips nih. Iya. Ini tipsnya gue nggak tahu masih relevan apa enggak ya. Kiat-kiat untuk beli nih second hand, entah tuh di Shopee atau Tokped. Apa tuh kira-kira tuh? Ya gue lihat avatar dulu nih, ini kalau ngasal. Ini di forum ya? Iya, kalau ngasal mungkin lewat lah. Terus Iya. dia udah berapa kali posting. Terus habis itu lo lihat cara postingnya sih. Proper Cara nggak? postingnya proper Rapi apa nggak? enggak, Gitu rapi ya. apa enggak. Tapi sekarang yang nipu juga banyak sih yang kayak gitu. Ya, susah juga tuh kalau sekarang Pak. Kalau cendol gimana tuh? Ngaruh nggak tuh? Cendol nggak ngaruh anjing. Dulu kan kalau cendol di DB bisa ngirim pesen gitu kan. Woi goblok lu gitu. Tapi ngirimnya hijau gitu. Iya. Lucu-lucuan doang. Tapi ya inilah menarik sih kalau jualan zaman dulu ya, jual beli zaman dulu. Iya. Masih ada hubungan antara buyer sama seller itu erat gitu loh. Masih intens soalnya komunikasi. Akhirnya beberapa kali juga terjadi jadi temen juga kadang-kadang Iya. Pak. Ya kan? Gue pernah tuh belanja dari
jeansnya nggak tahu nih ada apa nggak. Gue pernah beli double volante. Dia jeansnya MTO dari Jepang. Terus dulu belanja masih pakai PayPal pun gue kayaknya masih beli saldo gitu nggak sih lu? Iya, iya. Beli saldo karena belum ada kartu kredit kan. Itu gue belanja lewat email, Pak. Lewat email. Lewat email, Itu langsung direct, gak ada... ada middleman-nya. Oh, ada middleman. Ada middleman-nya orang US yang tinggal di Jepang. Iya. Terus ya ngobrol-ngobrol, maunya apa, segala macam lewat email doang tuh. Masih ada tuh emailnya di gue. Kayak, menurut gue itu tuh menarik, karena kan ngomongin hubungan buyer sama seller, ya akhirnya bisa jadi temen juga ujung-ujungnya. Dan ternyata berhasil gitu loh. Kalau sekarang kan lo tinggal check out keranjang kuning dong bro, check out. Nah, anjingnya kan gak seru lah, kurang seru menurut gua. Tapi kalau menurut gue ada fun fact nih soal double volante lo mas. Itu tuh nggak banggain sama sang pemilik Quake Burgeria ya. Disebut-sebut dulu ya. Celana jeans double volante-nya mas. Halo Dandi, ini Dan dia ngomong ya Dan, bukan gua lo. Enggak, ini real. Enggak, tapi Dandi tuh pernah ketemu sama Yang ke tempatnya double ownernya volante ya double volante. ke sama Kunio-san. Jadi kayak oke lah, Dandi bisa bahasa Jepang loh, keren lo. Lo bisa nggak? Ikan sekarang makanya bikin Quake. Jepang banget. Benar. Keren. Yang di Alvin juga banget tuh sama Quake tuh. Iya. Dan Masta. ini dong, Masta. Nggak usah pakai mas. support burger dong Dan, nih sini. Ya nggak sih? Lapar nih. Lapar ya nggak? PBB, Sambil dong. PBB, Bener loh. Partai Iya bulan dong. bintang. Nah ya emang lagi masa pemilu emang gini. Suka keserimpet. Benar. pikiran Kan gue. lo lulusan politik kan? Iya, Benar. emang Ngapain sebagai kerja di DB coba lulusan politik? Ini cosplay bang. Oh, Cosplay siapa? waduh, nggak bener. Cosplay siapa? Dari pagi. Enggak, yang penting jangan lupa milih aja. Iya, bener sih, bener. Jangan lupa milih. Benar. Mas Masta. ini bang yang dimarahin Masta dulu nih si Timi nih. Udah Masta aja. Oh iya siap Mas Masta. Nggak usah pakai Mas. Itu lucu banget. Tapi kalau menurut lu Oh, sebenarnya si Dandi itu juga dulu aktif Pak di DB. Oh, aktif juga. Aktif doi. Apa tuh nama Si username? Dandi tuh pernah bikin jeans. Ya. Gue itu lupa ada namanya apa. ceritanya. Prek, namanya Prek. Prek Iya. denim. Sempet tuh dia bikin jeans dan ya itu salah satu awalnya dia bikin jeans tuh ngeriset Pak, risetnya Ke ke Jepang. Jepang. Nah ketemu sama Kunio Shisang sama yang lainnya lah. Itu berarti tahun 2000 Gue lupa 10-an lagi. awal, 2012, 13, 14. 13 lah. Itu udah gokil sih, maksudnya gue sampai segitunya banget untuk bikin brand. Nah tuh kayaknya kalau gue jadi orang yang datang ke DB juga, gue bakal bikin brand juga gara-gara ngelihat informasi yang ada di DB waktu itu ya. Gitu sih, karena gila sih informasinya bener-bener ngasih lihat banget gitu cara bikin barang tuh gimana, terus jeans yang bagus kan anak-anak pada lumayan lumayan detail lah. Iya. Terus lumayan bener-bener sok-sokan banget lah, pengennya jeans yang terbaik gitu. Kalau Idealis lah ya. Idealis banget Idealis gitu, banget. kayak misalnya bentuk hem gitu. Iya. Hem tuh harusnya cuma segini nih, lipetan jahitannya 1 senti, kalau kelebihan jelek. Kan anjing gitu ya sebenarnya kalau dipikir ya. Terus kayak misalnya jahitan nih, stitch per inch harus cuma ada 10 gitu. Kan nggak mungkin dia juga ngejahit semua ya. Nah, itu. Ada buruh yang underpaid. Wah, pembahasan selanjutnya tuh Pak, ribet tuh anjing tuh. Maaf. Sustainability. Iya, itu sebenarnya maksud gue itu nyelenting buat benar. episode selanjutnya. Benar sih, benar. Jangan suzon sama gue lah. Iya. Tapi kalau menurut lu nih, Lu pernah beli jeans nggak di DB dulu? Pas beli forum. jeans second sih nggak pernah bang. Jeans pertama lo apa waktu lo join DB? Mischief itu tahun 2011 kali ya? Belinya? 2012. Belinya waktu itu kebetulan dia udah salah satu brand yang pertama punya website kan ya. Ya itu sih gue waktu itu beli Mischief hasil Nabung. minta ke orang tua. Wah. Ini nendang pintu terus ditanya. Kan nggak? Kagak lah, itu maksudnya itu azab, jangan dicontoh. Enggak, waktu itu PT-PT lah. Susah nggak belanja dulu pas pakai website gitu? Jujur kan sebenarnya susah itu bayarnya ya waktu itu ya, karena masih SMP gue waktu itu. Cuma kalau misalkan di website tuh ya karena gue tahu dari DB ada Mischief ya udah. Karena dulu juga belum sebanyak sekarang lah. Namanya channel-channel buat hubungin. Ya.
dan kebetulan Mischief udah punya website ya dulu ya gitu sebenarnya sih. Cuma kalau menurut gue emang lebih gampang direct aja dibanding website karena terlalu bertele-tele kalau sekarang. Lo milih Mischief karena di DB pada bilang Mischief bagus atau gara-gara emang lo suka aja gitu? Arquette pertama keren, terus ada komodonya. Kalau dulu Emang ada ya? ada komodonya dulu, ya kan? Klasik banget. Iya, terus itu juga keren. Dan itu umurnya nggak panjang, soalnya kecuci. Sama Baru seminggu. nyokap? Iya. Emang nyokap tuh nggak bener. Nggak supportif. Kalau diwanti-wanti nih jangan Iya, cuci iya. dulu. Kan biasa dulu baru join forum kan edukasi gitu. Benar. Jangan cuci dulu Jangan bang. cuci dulu. Jangan cuci dulu. Dia cuci. Ya udahlah. Buat belajar. Tapi nggak ada kayak lu nggak dengerin suara-suara sumbang gitu dari anak-anak forum. Mischief jangan dibeli, Mischief dibeli nih bagus. Ini bisa nih bahasa selanjutnya ya Gogon ya nanti ya buat recall anak-anak lama. Iya. Ayo makanya komen dong pada nih apa nih Gogon yang mau dibahas nih di DB. Ya nggak? Iya dong, nanti Jangan kita ngamuk, Bang. nanti kita ajak-ajak anak-anak DB lainnya ke sini ya, Iya. yang lama-lama. Request dah siapa yang mau diajak atau yang tadi terkenal tuh mau kita ajak. Wah bener tuh, bener. Boleh kan? Boleh banget. Yang penting mah Timi kan yang hubungin. Ya kan? Timi yang Gak mau hubungin. ribet anjing. Timi aja yang hubungin. Ntar nego-nego, ntar urusan Timi aja bang. Nah kan sekarang di Discord nih ada kebijakan tentang harus level 10 kalau nggak salah ya. Iya, baru iya. bisa Iya. jual beli. Itu atas dasar apa tuh kalau boleh tahu bang? Atas dasar sebenarnya dari dulu juga gitu Pak, ada Sebenarnya syaratnya. ada standarnya. Ya, jadi gue emang dulu kalau nggak salah 100 post, lo 100 post dulu baru bisa jualan. Karena menurut gue nanti takutnya orang langsung join cuma buat jualan doang. jualan. Akhirnya kontribusinya cuma ya udah gue jualan doang nih, cuma ngasih barang aja ke orang. Iya. Ya sebenarnya 100 post juga one-liner sih keren bro. Iya sih. Gitu-gitu Spam aja sih, iya spam spam. aja, tapi oke lah, lumayan kontribusi lah. Jadi ya akhirnya di pas yang kita pindah ke Discord, ya kita coba bikin kayak gitu juga. Dan itu sebenarnya preventif juga lah buat orang-orang yang mau nipu. Iya, bener, Mikir bener. dulu kan, Mikir. duh anjing gue harus mikir 100 Kan sebenarnya post. kalau dia udah ngepost berarti dia udah ngebangun reputasi kan. Itu dia. Atau Buat ya, apa capek-capek cuman buat nipu. benar. Apalagi ya sebenarnya level 10 tuh lama sih kalau di Discord tuh harus berapa, Harus spam banyak lah. seribuan kalau nggak salah deh. Ya maksudnya lo harus interaksi juga kan, nggak mungkin lo cuma keren bro, Iya. gitu doang. Cuma karena kebetulan gue temennya Alparik, gue belum level 10 udah bisa ngepost. Wah anjing ordal nih emang. Soalnya ada Bangsat. tag moderator. Nggak bener nih. Sorry ya. Bisa buka SIM juga. Ah, kira-kira buat ke depan nih kan kita forum kan pengennya sustain ya. Ya, Mungkin kita bahas sustainable fashion aja kali Bang ya. sustainable fashion boleh. Yang udah pasti. Kalau Boleh. yang Gogon sama cita-cita Itu itu nggak sustainable tuh. tentatif Itu, aja itu. Parah sih itu. Tergantung nih animo masyarakat gimana ya. Iya. Ya udah berarti kira-kira apa nih pesan yang bisa didapat dari podcast ini Bang nih soal bahasan DB nih. Apa ya anjing Dan tadi harapan lah mungkin. Harapannya kita ada terus dong, bisa ngobrol terus. Dan gue sih pengen ngundang yang lain nih Pak, karena bosan anjing kalau gue doang. Kayak misalnya tadi Jehan, anjing udah hilang. Oh tuh dia. Ada Jehan tuh pasti seru bahasannya. Panca tuh mestinya. Enaknya bahas apa tuh kalau sama Bang Jan dan Bang Panca? Jehan kayaknya lika-liku hidupnya tuh menarik Bang. Jadi Jadi heart to heart ya? oke banget Heart tuh. to heart. Pasti ada nyambung ke DB dikit, terus kemana lagi? Gitu. Karena dia aktif juga, aktif di DB, aktif di Wall of Fates, aktif di offline-nya, temennya banyak, Di Kaskus? pacarnya banyak, ya Di kan? Kaskus gimana? Kehidupan sebelum DB? Kehidupan sebelum DB. Di Kaskus terutama kan dulu. Di udah Kaskus ya, dia juga udah lumayan aktif tuh di Kaskus dulu. Berarti ini opsi bahasan bisa banyak banget nih Oh penonton nih. banyak Pengen banget. pra DB Iya. atau pasca DB Iya. atau gogon-gogon atau inspirasional orang inspirasional Inspirational person Iya. kayak Jehan gitu, itu. atau ya itulah banyak lah ya Nah. tinggal dipilih. Cuma karena kita mau bahas yang serius kita sustainable fashion aja Bang ya. Soalnya ini Capek Bang kalau serius. ini udah bergelut di berapa tahun di sustainable fashion. Ya lumayan deh. Nah, itu udah Bisa nanti kita bahas, boleh. Gua akan membantu sebisa mungkin. Oke. Mungkin karena kita udah cukup banyak ngombenya nih, Bang. Kita closing aja kali ya. Boleh. Ya udah balik lagi nih Bang tadi closing apa harapan dan pesannya belum Belum ya? sampaikan. Gak ada.
Ya mungkin di podcast yang pertama kita ngebahasnya tentang DB nih, darahku biru tuh apa. Bosen Pak, tapi kalau ngebahas itu Ya nggak ada kemungkinan lah. gue udah interview berapa kali kayak gitu tapi bosen lah. Dan menurut gue banyak lah itu sumber di sana-sana. Menurut gue yang lebih seru dibahas tuh ya topik-topik lain aja. Isu terkini lah ya. Isu terkini, lifestyle menurut gue. Lifestyle yang ada di DB pun, yang ada di DB sekarang nih Ya, di Discord betul. itu bisa banget dibahas. Betul. Pokoknya kita fleksibel lah mau bahas apa. Yes. Pokoknya Sama rakyat TikTok ntar kita ngikutin juga lah di TikTok lagi Iya, apa yang seru. bener. Tapi perspektif kita kayak apa Betul. gitu. Karena menurut gua di TikTok banyak yang goblok, banyak yang bagus gitu nah kan. bener. Yang goblok kita bahas seru, yang bagus kita bahas juga seru gitu kan. Terutama kita juga open banget kolaborasi sama fashion guru di TikTok ya. Wah, gokil. Ada satu nanti gua itu. Elaborasi gitu. Bagus tuh. Nah, Dan kolaborasi. setuju. Oke deh, karena kita udah cukup banyak ngomong, kita lanjut di episode selanjutnya. Sekian obrolan forum kita hari ini. Kita bakal balik lagi di episode selanjutnya dengan topik yang pasti lebih menarik, Menarik. lebih apa ya, lebih Engaging, cuy. engaging dan lebih ya pokoknya bikin lo julid dah. Nah. Coba lo komen di bawah deh. Selanjutnya mau bahas apa nih ke depannya. Oke, jangan lupa tetap ngumpul terus di forum Darahku Biru. Baik. Sampai jumpa. Cie. Apa ya? Dadah. Hei. Cheers.